serenade each other with careless melodies. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wati Kante. Saya dari kelas 3B PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kurikulum, peranan kurikulum, dan fungsi kurikulum. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan itu pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara umum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Selanjutnya, pengertian kurikulum secara etimologis dan konseptual. Secara etimologis, kurikulum merupakan terjemahan dari kata kurikulum dalam bahasa Inggris yang berasal dari pelajaran. Kurikulum ini berasal dari bahasa Latin currere yang berarti cepat, maju dengan cepat, menjalani dan berusaha. Kemudian pengertian kurikulum secara konseptual. Secara konseptual, kurikulum adalah perangkat pendidikan yang merupakan jawaban terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat. Kemudian pengertian kurikulum menurut para ahli. Saya mengambil 3 pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Kerjef pada tahun 1968. Beliau mengemukakan yaitu kurikulum adalah suatu pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara individu ataupun secara kelompok, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian yang kedua, pengertian menurut Inlaw pada tahun 1966, beliau menjelaskan bahwa kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang dan dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Kemudian pengertian kurikulum yang ketiga itu menurut Good F. Charter pada tahun 1973, beliau mengemukakan bahwa kurikulum adalah kumpulan kursus atau urutan pembelajaran yang secara sistematik. Kemudian kita pindah kepada peranan kurikulum. Peranan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan tujuan pendidikan. Jadi saya mengambil 3 peranan yang dikemukakan oleh Omar Malik, yaitu peranan konservatif. Peranan konservatif ini kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini generasi muda itu seluruh siswa. Kemudian peranan yang kedua itu peranan kreatif. Peranan kreatif ini kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif ini dilatar belakangi oleh adanya fakta bahwa nilai-nilai dan budaya yang terjadi dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewaris nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada yang masa sekarang, yaitu kepada siswa, perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini. Selanjutnya kita pindah kepada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam dunia pendidikan itu sangatlah berperan aktif, yaitu kurikulum dalam pendidikan itu sebagai bahan acuan dalam dunia pendidikan. Adapun fungsi kurikulum lainnya yaitu yang pertama, fungsi kurikulum bagi guru. Bagi guru itu kurikulum sebagai
proses di mana kita akan melaksanakan pembelajaran. Sebagai bahan acuan kita akan melaksanakan pembelajaran. Kemudian untuk kepala sekolah itu sebagai acuan ketika kita hendak melaksanakan supervisi atau pengawasan di sekolah atau untuk guru-guru lainnya. Kemudian bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai bahan acuan atau untuk membimbing anaknya belajar di rumah agar lebih baik dan efektif. Kemudian fungsi kurikulum untuk masyarakat itu dia sebagai acuan atau memberikan bantuan bagi terselenggaranya pendidikan, baik itu pendidikan di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya fungsi kurikulum bagi siswa yaitu sebagai bahan acuan dalam pembelajaran, baik itu belajar di dalam kelas, di sekolah, ataupun di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Kemudian fungsi kurikulum bagi siswa juga terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian ini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa memiliki sifat yang harus disesuaikan, baik itu menyesuaikan diri menyesuaikan diri di sekolah, di masyarakat, di keluarga, dan menyesuaikan diri di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua itu fungsi integrasi. Fungsi integrasi di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Fungsi diferensiasi itu adalah fungsi yang ketiga, yaitu fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan perbedaan terhadap individu kepada siswa dan orang lain. Kemudian fungsi selanjutnya itu fungsi persiapan. Fungsi persiapan di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk hidup dalam masyarakat seandainya sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak bisa untuk melanjutkan studinya. Jadi kita harus mempersiapkan peserta didik itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang kelima itu fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Jadi kurikulum ini harus mempersiapkan siswa itu untuk belajar yang sesuai kemampuan kemampuan dan minatnya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan anak itu untuk mempelajari yang bukan minatnya dan dia tidak mempunyai kemampuan itu. Selanjutnya fungsi yang terakhir untuk siswa yaitu fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik di sini mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk memahami dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jadi dari kurikulum ini fungsinya untuk siswa itu yaitu mempersiapkan siswa harus mampu menerima bahwa ini merupakan potensi yang dia miliki dan dia juga harus mampu menerima kelemahan yang ia miliki.
Jadi sekian dari saya. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.